Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, saya akan mengomentari Prabowo tolak berdamai dengan Anies Baswedan. Sekitar tahun 2014, Prabowo Subianto telah mengikat janji dengan Anies Baswedan yang intinya kalau Prabowo maju calon presiden, Anies Baswedan tidak boleh nyapres. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan menggunakan meterai yang disaksikan orang lain. Surat perjanjian tersebut masih ada disimpan Pak Lizon. Padahal Anies Baswedan melanggar janjinya karena Anies Baswedan telah dideklarasikan calon presiden oleh Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Anies Baswedan telah minta maaf atau damai atas kesalahannya itu, tetapi Prabowo Subianto menolak damai. Kalau masalah ini berkelanjutan tidak ada penyelesaiannya, diduga Prabowo Subianto akan menggugat sampai ke pengadilan walaupun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Anies Baswedan paling suka membuat janji-janji kepada semua orang untuk menyenangkan hati orang lain pada saat itu, tetapi janji tidak pernah ditepati, baik kepada temannya maupun masyarakat luas antara lain. Anies Baswedan punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar, sudah 5 tahun sampai sekarang hutangnya belum dibayar. Berjanji kepada Prabowo Subianto tidak mencapreskan kalau Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal Anies Baswedan telah mencalonkan diri sebagai presiden yang dideklarasikan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Anies Baswedan membuat janji kepada masyarakat akan membangun rumah di Jakarta Timur dengan uang muka 0%. Sampai sekarang tidak ada realisasinya. 4. Masih banyak janji-janji Anies Baswedan kepada masyarakat tetapi tidak dipenuhinya. Anies Baswedan gampang sekali membuat janji-janji seperti janji itu tidak ada artinya, tetapi setiap janji bisa dibawa penyelesaiannya ke pengadilan. Harapan saya, Prabowo Subianto menyelesaikan ikatan perjanjian lewat pengadilan dan masyarakat juga menyelesaikan janji lewat pengadilan juga. Pengadilan perdata. Sikap Anies Baswedan ini tidak baik, apalagi Anies Baswedan mencapreskan diri semua yang dijanjikan Anies Baswedan kepada masyarakat tidak ada yang dipercaya, sama saya mempermalukan dirinya sendiri dan pendukungnya. Sekitar tahun 2014, Prabowo Subianto telah mengikat janji dengan Anies Baswedan yang intinya kalau Prabowo maju calon presiden, Anies Baswedan tidak boleh nyapres. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan menggunakan meterai yang disaksikan orang lain. Surat perjanjian tersebut masih ada disimpan Pak Lizon. Padahal Anies Baswedan melanggar janjinya karena Anies Baswedan telah dideklarasikan calon presiden oleh Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Anies Baswedan telah minta maaf atau damai atas kesalahannya itu, tetapi Prabowo Subianto menolak damai. Kalau masalah ini berkelanjutan tidak ada penyelesaiannya, diduga Prabowo Subianto akan menggugat sampai ke pengadilan walaupun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Anies Baswedan paling suka membuat janji-janji kepada semua orang untuk menyenangkan hati orang lain pada saat itu, tetapi janji tidak pernah ditepati,
baik kepada teman-temannya maupun masyarakat luas. Antara lain, Anies Baswedan punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Sudah 5 tahun sampai sekarang hutangnya belum dibayar. Berjanji kepada Prabowo Subianto tidak mencapreskan kalau Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal Anies Baswedan telah mencalonkan diri sebagai presiden yang dideklarasikan Suryo Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem. Anies Baswedan membuat janji kepada masyarakat akan membangun rumah di Jakarta Timur dengan uang muka 0%. Sampai sekarang tidak ada realisasinya. Masih banyak janji-janji Anies Baswedan kepada masyarakat, tetapi tidak dipenuhinya. Anies Baswedan gampang sekali membuat janji-janji seperti janji itu tidak ada artinya. Tetapi setiap janji bisa dibawa penyelesaiannya ke pengadilan. Harapan saya, Prabowo Subianto menyelesaikan ikatan perjanjiannya lewat pengadilan dan masyarakat juga menyelesaikan janji ke pengadilan perdata. Sikap Anies Baswedan ini tidak baik, apalagi Anies Baswedan mencapreskan diri. Semua yang dijanjikan Anies Baswedan kepada masyarakat tidak ada yang dipercaya nanti. Sama saja mempermalukan dirinya sendiri dan pendukungnya. Akibat kinerja KPK tidak baik dalam menyelesaikan perkara. Jadi di sini saya lihat ini di mana janji-janjinya tersebut bisa berujung nanti baik dia perkara pidana, korupsi sampai ke KPK, karena semua janji itu ada artinya itu. Jadi sehingga nanti akibatnya bisa kasusnya semua janji-janjinya itu berlari kepada kantor polisi, kepada pengadilan perdata maupun ke KPK dalam menyelesaikan kasusnya. Ya, sekian dan terima kasih.